Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Abiyah dengan nomor pokok mahasiswa 2210631110121 kelas kelas 4 PAID. Di sini saya akan menuntaskan tugas dari ujian tengah semester mata kuliah Hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Ibu Haja Debbie. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan menurut perspektif hadis. Nah, sebelum eh, ke selanjutnya itu ada pengertian tentang kepemimpinan. Kepemimpinan itu apa sih? Nah, jadi kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kepemimpinan ini dapat dijelaskan sebagai proses pengaruh sosial yang dijalankan dalam situasi tertentu atau sebagai kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, jadi eh, di sini tuh kan menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan. Pasti dari kalian banyak yang eh, bertanya, kenapa sih harus perempuan yang harus menjadi pemimpin? Kenapa tidak tidak hanya laki-laki saja? Karena jadi eh, perempuan juga berhak, bukan berhak, tapi eh, pasti juga akan menjadi pemimpin. Selain memimpin di keluarganya, eh, seperti di dalam rumah tangganya itu. Jadi bukan hanya laki-laki saja yang pantas menjadi pemimpin, melainkan perempuan juga bisa. Di bahkan sebelum Islam itu bangsa Yunani menjelaskan kalau dulu itu perempuan itu bagaikan separuhnya dari iblis katanya. Dan kalau laki-laki itu separuhnya dari dewa. Nah, pas Islam masuk, semua itu menjadi bohong gitu. Perempuan dan laki-laki itu sama, sama-sama hamba Allah, juga sama-sama ini juga sama-sama ini sebagai khalifah. Ada juga eh, hadis tentang perempuan itu apa? Ini. Nah, ada hadis tentang larangan wanita menjadi pemimpin dalam urusan umum. Yaitu hadatsana Utsman Ibnu Haitsam hadatsana Aufun an al-Hasani an Abi Bakroh qala laqad nafanillah bi kalimati ayyam ujamali lama balago Nabi sallallahu alaihi wasallam ana farisan um, malukub nata kisro qala la yufliha qaumu walau rohum ro'ah rawahu Bukhari. Jadi di hadis ini artinya tidak sukses suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Nah, di dalam hadis ini eh direwatkan oleh Imam Bukhari
Salah satunya dalam Kitabul Fitan, bagian pembahasan tentang konflik atau fitnah. Selain diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan At-Tirmizi, Musnad At-Tabarani, juga Sunan An-Nasai. Jadi di dalam hadis ini, eh, dulu itu perempuan itu dianggap tidak tidak akan sukses jadi pemimpin gitu. Mereka hanya mereka hanya bisanya melayani suami gitu katanya kan. Sam- Lalu lalu menurut pandangan para ulama, berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan wanita menjadi kepala negara dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang. Nah, mereka menyatakan bahwa wanita menurut menurut petunjuk syara hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga suaminya. Nah, jadi eh, dulu tuh dulu tuh wanita tuh dipandangnya tuh tidak akan benar kalau menjalani suatu kepemimpinan di suatu negara gitu. Jadi mereka hanya pantasnya hanya di menjaga suaminya atau menjaga keluarganya gitu. Lalu menurut Al-Khattabarani itu Al-Khattabi menyatakan bahwa hadis ini mengisyaratkan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim. Konsekuensinya ia tidak bisa menikahkan dirinya sebagaimana ia tidak bisa menikahkan perempuan lain. Lalu menurut Al-Qurtubi menafsirkan ayat tersebut cenderung melihat aktivitas laki-laki sebagai pencari nafkah. Nah, laki-laki yang menjadi penguasa, hakim dan juga tentara. Nah, pendapat Al-Qutubi ini diikuti oleh para mufasir lainnya. Namun di kalangan mufasir kontemporer melihat ayat tersebut tidak harus dipahami seperti itu. Apalagi ayat tersebut berkaitan dengan persoalan rumah tangga. Nah, jadi kesimpulannya adalah eh, perempuan memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin efektif, baik dalam lingkungan pribadi maupun profesional. Nah, perempuan memiliki kemampuan yang sama atau lebih baik dari laki-laki dalam berbagai aspek seperti kepemimpinan, kepribadian, dan kemampuan. Namun, terdapat masalah yang perlu dihadapi, seperti dukungan yang kurang dari laki-laki dan masalah gender yang masih ada. Untuk mengatasi masalah ini, perlu diperbaiki kebijakan politik terkait kepemimpinan perempuan, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kemampuan perempuan sebagai pemimpin, dan meningkatkan dukungan dari laki-laki dan organisasi. Sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.